Sudah dibuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi ma ba'du. Jadi hari ini pertemuan yang keberapa ini? Keempat. Masih membahas mengenai bab 2, norma dan keadilan. Kita membahas mengenai poin B. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Fungsinya apa? Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain ada 3. 1. Pedoman dalam bertingkah laku. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. 3. Sistem pengendali sosial. Jadi fungsi dibuatnya aturan dalam masyarakat ada 3. 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Maksudnya apa? Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat, yaitu norma yang mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendali sosial. Maksudnya apa? Tingkah laku anggota masyarakat yang diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Itu fungsi dari adanya norma. Ada 3. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dijelaskan juga di halaman 47 pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan dijelaskan juga pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya, di halaman 48, pada umumnya norma hukum memiliki sanksi sehingga berlaku dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma yang lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan sanksi yang tegas. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Halaman selanjutnya,
Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat, dan nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu adanya keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Apa itu keadilan distributif? Yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Dan keadilan legal yang kedua, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Jadi distributif, keadilan distributif tadi antara negara dengan warganya. Sedangkan legal antara warga negara terhadap negara. Kalau komutatif, intinya adalah antara warga satu dengan yang lainnya. Di halaman 51 dijelaskan norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa yang melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Pengenaan hukuman dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau yang dimaksud penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati. Itu dari norma hukum. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan sehingga orang yang dihukum menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah kehidupan. Dijatuhkan hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut: pembalasan atau atas kesalahannya, penjeraan baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku, rehabilitasi, selanjutnya menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan, dan mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Di halaman terakhir 52, norma hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindungnya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan yang melanggar norma hukum. Jadi dijelaskan arti penting norma tadi ya, fungsinya ada berapa? Fungsi adanya norma ada 3. Pedoman dalam bertingkah laku,
menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan sistem pengendalian sosial. Itu dari fungsi adanya norma. Norma yang lebih ditaati oleh masyarakat, norma apa? Norma hukum. Apa itu keadilan? Apa itu keadilan? Iya. Nilai-nilai keadilan ada berapa tadi? Ada 3. Keadilan distributif, keadilan legal, dan komutatif. Distributif intinya apa? Hubungan antara? Iya. Keadilan legal? Keadilan komutatif? Iya. Ada pertanyaan? Main hakim sendiri. Ada lagi selain itu? Ada lagi? Main hakim sendiri, ada yang bisa menjelaskan? Contohnya kayak biar bagian itu. Misalkan ada seseorang mencuri, ketahuan oleh warga yang lain, warga setempat. Nah, warganya melakukan yang namanya pengeroyokan secara membabi buta, secara pokoknya benci lah sama yang malingnya ini karena ketahuan kan. Nah, itu boleh atau tidak? Nah, itulah yang maksudnya dari apa tadi? Main hakim sendiri, karena langsung menjatuhi hukuman ke maling tersebut. Si warga ini kan harus ada yang namanya apa ya namanya? Harus apa namanya itu ya? Ya, yang kepada pihak yang berwenang. Jadi malingnya tersebut jangan langsung dikeroyok harusnya, tapi warga setempat langsung membawanya ke pihak berwenang. Contohnya ke kepolisian. Nah, itu yang berhak menghukum maling tersebut karena ada mungkin pasal-pasal yang dilanggar oleh maling tersebut dan dia berhak mendapat sanksi dari lembaga peradilan. Bagaimana, paham? Main hakim sendiri tadi. Jadi intinya main hakim sendiri apa tadi ya? Main hakim sendiri apa intinya? Iya. Hukuman. Misalkan kamu melanggar suatu tata tertib di pesantren, maka mendapat sanksi atau hukuman. Rehabilitasi itu apa maksudnya? Iya, apa tadi? Apa? Penenangan diri. Ya bisa dibilang seperti itu, atau dari kata rehabilitasi, kembali. Habilitasi berarti direhab, seperti diobati ya, supaya dia tidak lagi melakukan tersebut.
Misalkan kebanyakan kan kata rehab ini berhubungan dengan yang namanya narkotika. Maka orang tersebut harus direhabilitasi supaya tidak kecanduan lagi. Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti kita bertemu lagi di Stadium General. Hah? PPKN? Karena pembahasan ini harus selesai 3 bab. 1 bab lagi kan? Nanti di bab 3 kita belajar sejarah lagi mengenai UUD. PPKI. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Adam Jaim, Ahmad Irwansyah, Dio Pramudia Asdi, Fatur Rahim, Habibi Zaki Albani, Akbar Dwi Cahyo, Akila Arkananta, Ardan Mahendra, Asyifa Elham. Asyifa ada? Fadri Marzuka Gani, Farid Rizky Alfandi, Khairul Ridho, Raffi Andika, Raihan Akram, Sultan Rozan, Rendra, Ripki, Syafiq, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Kita tutup dan doa kepada Tuhan Najis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi
aja. Karena kan macam Ustaz. Empat orang yang boleh angkat tangan tadi, yang ketinggalan yang sama. Empat orang. Ini yang kita bilang atau ada yang itu. 1, 2, 3, siapa? Tuh. Jadi satu ya? Bentar, Bang, gue ambil. Di situ Ustaz. Di situ Ustaz. Kenapa nyanyi? Empat orang yang ambil. Boleh ngambil loh, kalau boleh ngambil. Tanya yang Ustaz Soleh, masa kamu nggak belanja terus? Berarti kamu beli nasi kok ya? Kemarin kamu beli nasi. Dia nggak suka. Kamu kan tadi beli nasi. Dia dikasih uang. Dikasih uang. Setelah ini pelajaran apa ya? Tahu. Sebentar ya, sebentar. Kalau yang anak-anak disita Ustaz. Enggak disita, dilihat aja. Oh. Ya, Santai gitu. santai aja. Dikunci apa ya? Kunci lemari. Oh. Dilepas fotonya mati. Itu guru-guru baru. Dan aku nggak tahu yang baru. Oh, kenapa kamu baru? Ada. Itu. Oh dulu kan dulu jelas. Yang penting kamu kamera. Oh jelas dulu. Oh ya. Lagi kan. Hah? Punya lagi. Punya di situ Ustaz. Enggak disita. Itu yang ada punyanya. Ini tuh. Oh. Di foto. Foto doang. Oh, di foto. Foto doang. Ada apanya? Ada chipnya. Iya, ada chipnya ini. Iya, di center kemarin ada Ustaz. Makanya bisa di-scan kan? Ya, ini. Alhamdulillah. Kasih. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam.